Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmiati dengan NIM C1F018040, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan yang mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan yang konstan. Sejarah akuntansi. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, mereka pada saat itu telah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada saat abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan dengan saat mereka berangkat. Perkembangan akuntansi syariah. Awal perkembangan akuntansi syariah dimulai sejak abad 622 Masehi ketika Rasulullah yang pada saat itu merupakan pemimpin di negara Madinah membentuk Baitul Mal pada abad ke-7. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem di mana dibentuk diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran. Prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sisi sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat. Pencatatan transaksi harus dilakukan dengan dijelaskan secara hati-hati, tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri, dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat harus ditulis ulang. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang-orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib secara detail. Laporan tahunan yang disusun akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat berbagai istilah sebagai berikut. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Jaridah Al-Kharaj digunakan untuk berbagai jenis zakat seperti pendapatan yang berasal dari tanah, tanaman, dan binatang-binatang ternak. Jaridah An-Nafakat digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran. Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat jurnal perdagangan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat. Jaridah Al-Musadirin digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus berupa perolehan dana dari individu yang tidak harus taat dalam hukum Islam, seperti orang non-muslim. Al-Jaridah ini di bawah Dewan Al-Musadirin. Berikutnya, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistem dan masih saling berhubungan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan saya.
Terima kasih sudah belajar bersama saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.